Kebakaran hebat menghanguskan gereja Sidang Tuhan Agape Ministry di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melalap seluruh isi gereja, termasuk seluruh peralatan ibadah dan alat musik gereja. Api diduga berasal dari dapur yang ada di dalam gereja. Api baru dapat dipadamkan setelah pihak pemadam kebakaran Kota Depok mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan 30 personil. Sementara salah satu petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok, Sandi Buta-Butar menyampaikan permohonan maaf kepada pihak gereja lantaran adanya kendala akibat dari kerusakan pada sejumlah alat operasional pemadam kebakaran Kota Depok. Untuk pejabat, bukan saya masih cemong. Buktinya ke masyarakat, satu gereja habis. Pak, untuk masyarakat Kristen yang di Depok saya mohon maaf. Teman-teman saya Muslim madamin, saya juga ikut madamin, Pak. Itu buktinya, mobil unit ini warga nilai. Pak, nilai Pak, warga tadi saksinya. Ada saksi juga wartawan Pak, lihat. Karena mobil 1000 masih perawatan gak bisa dipakai Pak. Mobil unit 8000 sekarang lagi diusahakan anak-anak untuk isi air karena nggak bisa nyedot. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun warga sekitar kehilangan tempat ibadah satu-satunya. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Bisa kita awal informasi hari ini dari Jawa Timur, di mana puluhan ribu ayam tewas terpanggang dalam kebakaran peternakan di Tulung Agung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kebakaran hebat melanda peternakan ayam broiler di Desa Pulau Sari, Kecamatan Gunut, Tulung Agung, Jawa Timur, Senin siang. Kandang 3 lantai berisi 63.000 ekor ayam tersebut ludes dilalap api. Api pertama kali muncul dari lantai 3 bagian tengah kandang. Banyaknya material mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Karena letaknya berada di tengah persawahan, jadi mata anginnya kencang, arah anginnya kencang, jadi itu kesulitannya ada di situ saja. Water supply Pak yang diterjunkan itu berapa? Water supply yang kita terjunkan ada dari semua armada damkar kita keluarkan. Tadi kita juga kolaborasi dengan BPBD untuk meminta bantuan mobil supply. DLA pun sudah kita telepon, tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan dari BPBD dan damkar sendiri sudah mampu untuk mengatasi kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anak Agus, iNews melaporkan. Sementara itu, pabrik karton yang berada di kawasan industri di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan separuh badan pabrik hangus dilalap api. Hingga Selasa pagi, si Jago Merah masih membakar pabrik karton di lingkungan Bareng, Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar menyebabkan api sulit dijinakkan. Petugas pemadam kebakaran yang mendatangi lokasi kejadian berjibaku menjinakkan api yang telah meluluh lantakkan pabrik tersebut. Sementara warga yang rumahnya berdekatan dengan pabrik juga panik khawatir api akan menjalar. Ini tahu saya Pak, ini jam 3 kurang 10 menit, saya tahu kelihatan, ada api membesar. Saya kirakan itu, saya lihat, itu pabrik karton itu. Pataunya saya sudah besar, penyebab kebakaran saya tidak tahu. Jadi tadi yang kelihatan, sampai sekarang masih kelihatan itu ada Pak. Yang jelas. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota, di mana sebuah sekolah SD negeri di Durensawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Ratusan murid selamat usai berhamburan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Api
Api dengan cepat membakar seluruh isi dan ruang kelas SDN 01 Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Para murid yang sedang belajar berhamburan keluar menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. 16 unit mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Satu jam kemudian, api berhasil dilokalisir. Menurut salah satu guru, api berasal dari ruangan laboratorium sekolah dan menyebar ke seluruh bangunan saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. Nah, anak-anak yang di luar tuh yang masih belajar, eskul terutama yang pojokan dekat lab yang kebakarnya tuh mereka keluar teriak lari, Padira ada api. Api udah langsung saya keluar dari ruang itu ya mau deket nih apinya. Ini dari lab laboratorium. Dari, Pak, sumbernya dari. Ada lagi kerja, ada lagi praktek nggak anak-anak di situ? Nggak ada yang praktek hari ini. Anak-anak aman ya Bang? Nggak ada, ya aman alhamdulillah. Udah pada di. Jadi anak-anak semua di kelas itu, anak-anak lagi ekskul itu kita pulang keluar semuanya. Akibat peristiwa tersebut, 18 ruangan di SD negeri ini hangus terbakar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dibunuh istri, anak, dan pacar anaknya. Usai membunuh, ketiga pelaku langsung mencairkan akun pinjol milik korban sebesar 56 juta rupiah. Seorang pria bernama Asep Saifuddin, 43 tahun, warga Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat, tewas dibunuh oleh istri dan putrinya sendiri. Tak hanya itu, pacar sang putri ikut dalam aksi pembunuhan. Pelaku sekaligus istri korban mengaku kesal dan sakit hati karena korban tidak mau membayarkan hutang-hutangnya. Sementara anak pertama dan pacarnya nekat menghabisi nyawa ayahnya karena hubungannya tidak direstui oleh korban. Ketiga pelaku menganiaya korban di rumahnya. Melihat korban dalam kondisi tak bernyawa, para pelaku kemudian mengambil ponsel korban dan langsung mencairkan uang 56 juta rupiah dari 2 aplikasi pinjaman online milik korban. Uang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang pelaku. Para pelaku sempat merekayasa kematian korban, seolah-olah korban meninggal dunia karena sakit. Keluarga yang curiga akibat adanya luka tidak wajar langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Akhirnya kasus ini atau kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 3.30 pagi. Yang pertama dengan melakukan pencekikan terhadap korban, kemudian melakukan pemukulan terhadap korban melalui menggunakan alat bukti ini. Para pelaku berhasil diringkus usai polisi melakukan penyelidikan terhadap kematian korban. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Oknum anggota polisi digerebek saat diduga sedang berselingkuh di sebuah kamar kos di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ironisnya, dugaan perselingkuhan dilakukan saat istri sahnya hamil dan melahirkan anak kedua mereka. Seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Satlantas Polresta Kendari digerebek unit Paminal Propam Polresta Kendari. Ia ketahuan berada di dalam sebuah kamar kos bersama wanita yang bukan istrinya. Ironisnya, dugaan perselingkuhan ini dilakukan saat istri sah pelaku sedang hamil dan melahirkan anak kedua mereka. Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2023 lalu dan baru viral di media sosial belakangan ini. Pelaku pun telah menjalani hukuman pidana umum penjara selama 2 bulan. Itu kasusnya menyangkut masalah menikah tanpa izin dari istri yang sah. Untuk proses selanjutnya anggota ini seperti apa? Jadi untuk saat ini setelah proses peradilan umum, kami dari Propam Polresta Kendari sementara menangani kasus kode etiknya dan ini masih sementara proses berjalan. Rencana kami akan mengadakan sidang kedua untuk mendengar keterangan para saksi dalam perkara tersebut.
Diketahui pelaku dan wanita tersebut telah menikah secara siri. Meski pelaku telah dipenjara 2 bulan, Propam Polresta Kendari masih akan mengenakan hukuman disiplin dan etik pada oknum tersebut. Pelaku terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena nafsu tak terkendali, seorang kakek daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat nekat memperkosa nenek yang terlihat lagi sendirian di kebun. Untuk melancarkan aksinya, sang kakek mengancam korbannya menggunakan pisau cutter. Heboh, inilah suasana penangkapan seorang aki-aki berinisial A oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Pariaman di sebuah kedai di daerah Sikucur, Kampung Dalam, Padang Pariaman. Pelaku ditangkap terkait kasus pemerkosaan terhadap seorang nenek berinisial J, 60 tahun, yang merupakan tetangganya sendiri. Polisi berusaha mencari barang bukti, sebilah pisau cutter yang digunakan A dalam melakukan aksinya terhadap korban. Namun setelah dicari, barang bukti tersebut tidak ditemukan. Aksi perkosaan itu dilakukan setelah melihat korbannya sendirian di kebun. Dalam memuluskan aksinya, tersangka mengancam korban dengan pisau cutter. Sudah menggambar, memotostasi, kemudian masuk langsung ke dapur, kemudian dengan membawa pisau cutter langsung memeluk nenek-nenek ini dari belakang. Pada saat memeluk, kemudian si nenek ditakut-takutin dengan pisau cutter karena merasa terancam dan diancam. Nah, nenek ini takut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini aki-aki tersebut ditahan di Mapolres Pariaman, dikenakan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, diduga sarang narkoba, ratusan polisi menggerebek perkampungan di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penggerebekan ini, 5 orang warga diamankan. Tim Ditres Narkoba dibantu personel Brimopolda Sulsel menggerebek beberapa rumah warga di Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Polisi masuk ke lorong-lorong dan menyisir sejumlah rumah warga yang disinyalir sebagai sarang dan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Saat digerebek, petugas mendapati rumah target kosong dan hanya menemukan banyak bungkus plastik klip narkoba dan bekas alat isap narkoba. Dari penggerebekan ini, 5 orang diamankan dari 3 lokasi berbeda karena ditemukan narkoba di dalam rumah. Tadi banyak tempat-tempat ditemukan bungkus-bungkus plastik di depan rumah, diselimuti pagar-pagar. Ada juga penggerebekan, kita ada beberapa mengamankan untuk dilakukan testing karena ada yang kedapatan pirek maupun paket pahe. 5 pelaku diamankan ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah laboratorium bawah tanah di sebuah villa di Gianyar, Bali. Seorang tersangka membuat narkoba jenis DMT yang baru pertama kali dibuat di Indonesia. Pengungkapan kasus clandestine laboratorium narkotika berawal saat tim BNN menggerebek sebuah villa di Gianyar, Bali. Saat itu, petugas curiga dengan sebuah tenda terpal di depan villa. Ketika tenda digeledah, petugas menemukan bahan-bahan kimia, aneka peralatan, dan wadah plastik berisi cairan. Setelah diperiksa, cairan tersebut diketahui mengandung narkotika jenis DMT. 3 orang warga negara Filipina diamankan dalam penggeledahan tersebut, yakni seorang pelaku, ibu pelaku, serta adik pelaku. Tersangka mengaku aktivitas gelap pembuatan narkotika didanai seorang warga negara Yordania yang kini dalam pengejaran petugas. Keduanya bertemu dalam aktivitas yoga. Produksi narkotika ilegal yang kita saksikan saat ini adalah contoh pembuatan DMT yang diperoleh dari bahan-bahan sintetik. Dengan keahlian yang dimiliki pelaku sebagai lulusan sarjana kimia dari salah satu universitas di Dubai. Pelaku yang kewarganegaraan Filipina ini mampu mengelola bahan-bahan kimia sehingga menjadi DMT. Pengungkapan kasus produksi narkotika golongan 1 jenis dimetiltriptamin atau DMT merupakan pertama kalinya di Indonesia.
Sementara tersangka terancam hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena memproduksi narkoba. Dari Gianyar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, 3 penumpang sepeda motor terjun ke sungai di Bangkalan. Ya, diduga pengendara motor berkendara ini sambil bergurau sehingga hilang kendali. Warga di kawasan Lampu Merah Besel, Kelurahan Tunjung, Bangkalan, Jawa Timur, digegerkan dengan sebuah motor yang terjun ke sungai. Secara swadaya, warga menyelamatkan para korban dengan alat seadanya. Diketahui kecelakaan tunggal ini terjadi saat 2 orang perempuan dan seorang anak laki-laki berkendara dari arah timur. Diduga karena berkendara sambil bercanda, pengendara kehilangan kendali dan melaju menerobos pembatas hingga akhirnya terjun ke sungai. Dari timur mantap. Terus tidak ada, saya ngeliat itu, loh apa kok terbang? Tahu-tahu dilihat sepeda motor sama cewek. Isi berapa penumpangnya? Gitu. Ya udah gila ya. Isi berapa Pak? 3 orang. 3 ya, orang, cewek 2, adik 1 umur sekitar SD. Tapi selamat semua, udah pulang. Usai menangani ketiga korban, polisi dan warga pun berusaha mengevakuasi motor korban. Sepeda motor korban pun dibawa ke kantor Mapolsek. Insiden laka tunggal kini ditangani Polsek Burne, Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pickup menyerempet dan menabrak 2 angkot hingga terperosok ke selokan di Jalan Raya Kopo Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, kecelakaan diduga akibat pengemudi hilang konsentrasi saat berkendara. Warga di sekitar Jalan Raya Kopo Soreang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung dikejutkan dengan sebuah mobil pickup yang terperosok ke selokan usai terlibat kecelakaan lalu lintas dengan 2 unit angkutan kota. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Insiden berawal saat mobil pickup melaju dari arah kota Bandung menuju Soreang dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi kejadian, diduga sopir hilang kendali sehingga oleng ke jalur berlawanan. Mobil pun menyerempet 2 angkutan kota hingga terperosok ke dalam selokan. Akibat peristiwa ini, seorang wanita lansia pengguna angkot alami luka ringan dibawa ke klinik terdekat. Sementara arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Pengemudi kendaraan pickup kurang konsentrasi, tidak bisa menguasai kendaraannya sehingga oleng ke kanan sehingga bertabrakan dengan angkot pertama. Setelah itu bertabrakan juga angkot kedua. Ketika sopir dan kendaraan terlibat kecelakaan diamankan polisi. Kasus ini dalam penanganan petugas Gakum Satlantas Polresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Ya, kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio TMC Polri. Halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Baik, terima kasih rekan Togi dan Galo, dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita pantau dari kawasan Slipi Palmera, Jakarta Barat.
di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol, Petamburan maupun ke arah Pecompongan ataupun Cawang. Pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Kemudian hal yang sama juga terjadi dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui tol dalam kota. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat berkendara Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Dago, Bandung. Di mana arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui jalur arteri saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Paster yang akan mengarah ke Suropati melalui flyover Pasopati juga dalam keadaan ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah pagi hari ini dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan juga Pakem pagi hari ini dalam situasi lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Maguwoharjo ataupun Solo yang akan mengarah ke Jombor pagi hari ini dalam situasi lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Diimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Di mana arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang pagi hari ini dalam situasi cukup ramai dan juga lancar. Dihimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat karena adanya pasar dan juga antisipasi adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 160 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 26 luka berat dan 224 luka ringan. Dari 160 kasus laka lantas tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Sedikit pun keluar makian terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan tidak manusia kepada Saka. Itu yang orang lain tidak paham. Dia nggak pernah sedikit pun memaki. Saya juga bingung, kok ini anak marah, punya rasa dendam, tapi tidak pernah memaki. Jadi dia cerita aja, tapi nggak ada kalimat-kalimat hujatan kepada anggota yang pernah melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada Saka. Itu yang orang-orang nggak paham. Gitu. Tentunya bertolak belakang sekali Bu ya, yang selama ini dikatakan Saka tuh geng motor segala macam, ternyata Saka hobinya cuma main layangan ya Bu ya. Layangan dan mancing. Ya kalau mancing berapa? 25.000 dapat ikannya 4. Iya. Masih suka mancing Saka? Masih suka. Waktu kemarin aja 25.000 cuma dapat 1. Aduh, dapat 1. Oh ya, mendingan beli ya. Jadi Saka kan
punya kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kan itu bukan kebiasaan aneh gitu, hanya main layangan, mancing. Yang jadi masalah ketika mancing kan dia minta duit tuh ke kakaknya, tar ribut kakaknya, daripada buat mancing dapat ikan 1. Nanti jangan-jangan setelah sidang mau langsung mancing nih. Ya kalau itu mah mancingan tergantung posisinya juga, kondisinya kan lagi nggak enak badannya, yang nggak berangkat. Kalau lagi enak badannya, terus juga kondisinya teman-teman juga ngajak teman-teman, terus teman-temannya nggak mau ya nggak jadi. Jadi ada teman-teman juga yang mendampingi walaupun mancing juga. Oke. Pak Saka, kemarin kan sudah dinyatakan bebas murni ya. Mungkin boleh dijelaskan tuh gimana tuh prosesnya? Jadi sebenarnya Saka kan keluarkan 2020 bulan 4 April. Jadi Saka itu masih wajib lapor. Awalnya wajib lapor itu 1 minggu sekali, setelah berapa bulan 2 minggu sekali, setelah hampir 1 tahun lebih Saka tuh wajib lapor 1 bulan sekali. Jadi itu bertahap. Tapi alhamdulillah Saka berterima kasih kepada Bapak Pamiskadi, tidak ada halangan untuk wajib lapor. Saka tanpa harus mendatangkan ke pengadilan. Jadi Saka wajib lapor itu hanya lewat video call. Jadi alhamdulillah Saka jadi kerja merantau aja tuh masih bisa. Yang penting Saka tetap wajib lapor. Oh, jadi selama bebas bersyarat itu pas April 2020 Saka menjalani aktivitas kerja biasa gitu ya? Iya, kerja biasa. Jadi Saka tuh kerja di Jakarta lagi ya, sebagai kuli bangunan. Oke, Gede. Ini yang menjadi luar biasa, Gede, bahwa Saka di usianya yang memang masih muda, walaupun diwajibkan untuk wajib lapor, ini masih terus mencari rezeki, Gede, untuk keluarga-keluarganya. Dari Bu Titin mungkin, Bu, boleh dijelaskan, Bu, kemarin proses pengambilan surat bebas Saka di Bapas, Bu, gimana, Bu? Kan sebetulnya gini, pada Saka kan divonisnya 8 tahun. 8 tahun dia menjalani 3 tahun 8 bulan. Nah, tahun 2020 bulan April dia kan keluar, tetapi kan karena pembebasannya bersyarat harus melakukan wajib lapor sampai kemarin. Nah, kenapa disebut kadang-kadang kan kok bebas murni PK? Bebas murni yang dimaksud tuh bukan berarti lepas predikat mantan terpidananya, karena tetap aja mantan terpidana itu melekat dalam diri dia. Bagi masyarakat mungkin yang bagi Saka sendiri kan sekarang tidak memiliki lagi kewajiban untuk bebas untuk lapor selama sebulan sekali gitu. Nah, itu yang mungkin melegakan. Jadi ketika misalnya walaupun dia sudah bebas bersyarat, sebutannya kan tetap terpidana ya, sampai di kemarin tanggal 23 Juli 2024. Sekarang dalam pengajuan PK ini salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, diantaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Misalnya pengakuan yang baru gitu, pengakuan baru, kemudian bukti barunya dibebaskannya Peggy, itu kan belum sempat dimasukkan ke dalam memori PK. Karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan Peggy bebas gitu. Oke, mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana, Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah ketika, walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersyarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah dapat dilaksanakan per hari kemarin. Ya, karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka untuk ke depan gitu. Baik, kita balik lagi ke Saka. Saka, mungkin
walaupun ini kenangan pahit ya Saka ya, mungkin boleh diceritakan tuh kegiatan Saka selama di dalam lapas tuh apa aja sih Saka yang dilakuin Saka? Jadi di dalam lapas itu Saka kan di lapas anak, lapas Sukamiskin, LPKA. Jadi Saka itu sekolah lagi, diwajibkan itu. Jadi Saka sekolah lagi paket B sampai lulus. Dan Saka juga ikut kegiatan lainnya. Ya kegiatan lainnya juga itu kan tergantung minat ya. Tergantung minat masing-masing. Ada yang otomotif, ada yang main futsal, ada yang voli. Terus juga ada perkebunan, pertanian. Ada juga otomotif sama sound system. Kalau Saka ngambilnya di sound system sama kuli bangunan. Udah, cuma 2. Itu memang minat Saka ya? Iya. Dari dulu kan Saka kan lebih seneng kan di kuli bangunan. Jadi kan kegiatan sehari-hari. Jadi udah biasa kerja kayak gitu. Jadi lebih minat yang melakukan apa yang telah Saka alami, terus juga yang Saka minat. Terus juga yang Saka mampu. Oke Saka, mungkin yang ada di benak Saka tuh pada saat itu saat menjalani di lapas gimana Saka? Ya jadi benak Saka tuh kadang-kadang tuh Saka tuh berpikir saya tidak pernah melakukan, tapi mengapa Saka harus menjalani selama 8 tahun. Apa yang tidak Saka lakukan, apa yang Saka tidak perbuat harus menanggung beban, bukan apa yang Saka perbuat. Oke baik Saka dan juga Bu Titin, nanti kita lanjutkan. Ya Gede dan juga pemirsa, memang tadi obrolan singkat kami atau perbincangan kami dalam perjalanan menuju ke hotel untuk berkumpul terlebih dahulu bersama dengan tim kuasa hukum dari Saka Tatal, yakni Farad Abbas, kemudian Krisnamurti dan juga kuasa hukum lainnya. Memang saat ini Gede kami masih di dalam perjalanan Gede, namun untuk sementara demikian Gede kembali ke Anda. Ini saya menuju ke Hotel Prima Mbak dari LPSK. Iya. Iya. Iya, tapi apakah bisa ke ke Hotel Prima dulu atau gimana? Karena kita kumpul dulu dengan tim. Ya. Iya. Oh iya, ada di Hotel Prima. Jadi kita ke Hotel Prima dulu. Saka juga bersama saya nanti ke Hotel Prima dulu, Mbak. Iya. Masih menuju hotel. Apakah saya menjemput ke itu atau gimana? Masih ada bisa nggak buat LPSK? Oh bawa mobil. Ya apakah mengikuti dari belakang atau gimana? Saya kan nggak paham secara teknis. Nanti biar kami mampir ke pengadilan kalau misalnya Mbak membutuhkan bareng bersama kami. Oke baik Gede dan juga pemirsa, kita akan menanyakan hal tersebut ke Saka Tatalnya secara langsung. Saka, kita ada pertanyaan sedikit Saka, di mana ini kan kasus Vina ini sudah terjadi sejak 2016 lalu ya, dan Saka memang merasa tidak bersalah dalam kasus ini. Nah Saka, ada perubahan gak sih Saka dalam hidup Saka selama menjalani hukuman di lapas itu? Untuk saat ini ada perubahan untuk hidup Sakanya gak? Atau secara pribadi gitu Saka? Jadi alhamdulillah banyak hikmahnya juga. Walaupun Saka harus dikurung di penjara, apa yang tidak Saka lakukan, tidak Saka perbuat, ada hikmahnya. Saka dulu disuruh sama mama tuh susah banget, suruh sekolah, terus suruh ngaji, sholat, susah. Dan setelah di dalam penjara, alhamdulillah Saka tuh banyak ada perubahan. Dan Saka juga di lapas juga kan sekolah lagi, Saka juga kan lulus. Terus juga dulu juga Saka tuh nggak bisa ngaji sama sekali. Baca Iqra aja tuh nggak bisa. Mas barangkali dari LPSK ini karena udah datang, nggak apa-apa ya barangkali minta mampir ke pengadilan. Oke. Soalnya LPSK sebenarnya belum waktunya turun, tapi kan karena sidang hari ini LPSK Iya. Untuk Gede dan juga pemirsa, tadi jawaban Saka Tatal terkait perubahan yang memang dialaminya sejak atau saat ditahan di lapas. Nah tadi Saka menjelaskan Gede bahwa memang dirinya mengambil hikmah selama ia ditahan di lapas kurang lebih selama 3 tahun ya Saka ya. Selama 3 tahun berada di lapas, di mana ia jadi lebih patuh, kemudian nurut kepada ibundanya. Kemudian juga selama di lapas ia mengatakan ia juga mendapatkan pendidikan, kemudian sekolahnya, dan juga ia tadi sempat mengatakan Saka ya sempat belajar Iqra begitu ya. Ya memang ada berbagai hikmah yang bisa diambil
di dalam kasus ini, di mana Saka merasakan sejumlah perubahan yang memang tadi ia alami atau saat ia ditahan, memang seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Saka, di mana ia jadi lebih patuh kepada ibunya, kemudian juga jadi bisa baca Iqra dan juga lain sebagainya. Ada sejumlah hal positif gede memang yang bisa diambil oleh Saka selama ia ditahan di lapas kurang lebih selama 3 tahun tersebut. Gede. Misal Anda bisa tanyakan, sebenarnya ini kan tentu saja banyak sekali dukungan yang datang dari berbagai pihak, baik teman-teman yang kita tadi sudah lihat, ada yang membuat spanduk begitu ya. Tentu saja ada juga yang netizen mungkin ya, yang secara langsung memberikan dukungan dari media sosial begitu, mend-DM secara langsung Saka Tatal. Ada nggak kira-kira dukungan yang sangat berarti yang membuat Saka Tatal tidak kehabisan energi untuk terus berjuang memperjuangkan nama baiknya di peninjauan kembali saat ini, sehingga dia yakin betul bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah dan namanya harus dibersihkan. Dari LPSK udah turun. Oke, ya baik Gede dan juga pemirsa, Saka mungkin boleh dijelaskan, Saka kan ini Saka mendapatkan dukungan banyak ya dari teman-teman, dari netizen, dari masyarakat seluruh Indonesia bahkan. Nah, dari Saka sendiri dukungan dari siapa sih yang paling kena gitu buat Saka, yang menjadi penyemangat buat Saka untuk menjalani sidang PK ini? Saka mungkin boleh dijelaskan, Saka. Jadi alhamdulillah banyak dukungan juga. Jadi yang Saka lebih semangat itu ada teman-teman yang dulu waktu Saka pertama kali ditangkap dan pertama kali waktu di malam itu ada sama dia. Jadi teman-teman lama tuh kembali lagi. Balik lagi. Iya, dan mendukung Saka ini lebih untuk semangat lagi untuk membuktikan bahwa kebenaran itu akan terungkap. Ini namanya dukungan membuat Saka ini agar lebih semangat lagi. Ya baik Gede dan juga pemirsa, tadi dijelaskan oleh Saka bahwa selain dukungan dari ibundanya, tentunya dukungan yang paling berarti untuknya untuk menjalani sidang PK ini, untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan hak, ya memang dukungan dari teman-teman dan juga sahabat Saka Tatal sejak kecil. Seperti yang mana tadi kami tunjukkan ketika berada di kediaman atau di rumah Saka Tatal, di mana teman-teman dari Saka Tatal ini sangat peduli, sangat solid untuk mendukung Saka Tatal memperjuangkan peninjauan kembalinya atau PK-nya, di mana tadi juga Saka sempat menjelaskan Gede bahwa ia merasa terima kasih sekali kepada teman-temannya, bahwa teman-temannya ini tidak meninggalkan Saka meskipun Saka saat ini sedang berjuang untuk menegakkan keadilan, sedang berjuang untuk memenangkan peninjauan kembali atau PK-nya, bahwa ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan juga tidak sama sekali terlibat dalam kasus pembunuhan ini, dan ia saat ini sedang berjuang ingin memperbaiki nama baiknya. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Saka, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh keluarga, atau tepatnya seluruh teman-teman dari Saka Tatal yang saat ini masih menemaninya untuk berjuang sama-sama. Gede. Ya, Faisal, saya ingin bertanya kepada Ibu Titin, dari peninjauan kembali yang akan diupayakan oleh pemohon Ibu Titin dan timnya Saka Tatal ini, apakah nanti ada dampak atau memang ini akan sangat berdampak terhadap 7 orang narapidana yang saat ini masih menjalani kurungan atau di penjara? Ya, baik Gede. Bu Titin mungkin boleh bertanya sedikit Bu, kan PK yang saat ini diajukan oleh Saka